Bayang-bayang, karya A.A. Nafis. Si Dali bukan orang biasa. Sudah jadi tokoh, bahkan tokoh luar biasa. Hidupnya selalu dalam cahaya yang bersinar terang. Gemerlap dengan warna-warni yang aduhai indahnya. Lebih dari pelakon utama di atas panggung sandiwara. Karena pelakon Julius Caesar atau King Lear atau Macbeth hanya gemerlap pada sebatas bintang panggung. Apalagi bila layar panggung telah turun atau di luar gedung sandiwara. Para pelakon kembali jadi manusia biasa. Ada kalanya mereka menjadi seperti orang kere yang selesai melakukan Gatot Kaca pada wayang wong masa lalu. Sedangkan si Dali berada seperti pada panggung dunia yang tak lagi dibatasi oleh sepadan negara. Kata orang, si Dali jadi begitu karena dia tidak pernah hidup dalam kegelapan. Kegelapan malam maupun kegelapan siang. Artinya, dia hidup selalu dalam terang benderang, penuh cahaya. Makanya, si Dali terus diiringi bayang-bayang. Bayang-bayang yang banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Tentu saja, kemanapun dia pergi, selalu diiringi bayang-bayang. Karena memang bayang-bayang itu bayang-bayangnya sendiri. Sebagai bayang-bayang, bayang-bayang itu senantiasa meniru apa saja yang dilakukan si Dali. Baik si Dali makan atau tidur, jalan-jalan, atau berzina. Tak sekalipun bayang-bayang itu terpisah dari dia. Dan si Dali yakin benar, bayang-bayang itu ada karena dia. Tanpa dia, bayang-bayang itu semua sirna. Karena itu semua bayang-bayang memerlukannya. Sangat memerlukannya. Berbeda dengan orang lain yang tidak pernah peduli dengan bayang-bayangnya sendiri. Karena mereka suka hidup bergelap-gelap di tempat gelap. Seolah bayang-bayang tidak menjadi makhluk penting. Bayangkan, kata si Dali pada bayang-bayangnya sendiri ketika dia lagi nongkrong di kloset. Jenis manusia apa yang hidup tanpa bayang-bayang selain manusia gelap yang suka bergelap-gelap? Si Dali juga membiarkan bayang-bayang menirukan dengan amat persis apa saja yang dilakukan si Dali. Apa salahnya bila mana semua bayang-bayang itu meniru apa yang kita lakukan? Karena peniruan tidak merugikannya. Bagaimanapun persisnya, peniruan itu satu hal yang tidak akan diperoleh oleh bayang-bayang, yaitu serba kenikmatan yang direkup si Dali. Tirulah oleh kalian serba apa yang aku lakukan, tapi jangan coba-coba berkhayal akan ikut menikmati apa yang aku rekup, karena serba kenikmatan bukan hak kalian. Itulah adalah aksioma. Kegemerlapan hidup si Dali yang terang benderang itu sampai juga ke telinga istana. Lalu raja memanggil Perdana Menteri dan menanyanya. Benar, Paduka? Jawab Perdana Menteri yang tahu benar kemana ujung ceritanya. Bunuh dia, perintah sang raja. Setelah merenung, Perdana Menteri berkata, apa Paduka tidak ingin melihat lebih dulu macam apa si Dali itu? Kalau begitu, tangkap dia, bawa dia ke sini, kata raja. Membunuh dan menangkap orang memang kuasa Paduka, tapi jika dia bunuh atau ditangkap, dia akan jadi lebih besar dari kadarnya. Dia akan menjadi mitos sejarah. Dengan mitos itu, rakyat terbius untuk mendemonstrasi. Bayangkan Paduka, demonstrasi masa ini biadabnya bukan main. Maksudmu? Undang dia, rangkul dia, supaya Paduka tetap lebih besar dari si Dali. Kalau begitu, undang dia. Eluk-elukan seperti mengundang gladiator atau artis pop, kata raja. Si Dali bukan tidak berpikir dengan asumsi. Menurutnya, dia akan diangkat jadi warga kehormatan negara. Barangkali sekurang-kurangnya menjadi Perdana Menteri atau Menko seperti yang berlaku di Indonesia. Tapi jabatan itu membutuhkan lidah yang panjang dari akal. Maka dia akan menolaknya. Demikianlah ketika si Dali sampai di istana. Dia disambut oleh barisan pagar ayu yang berdada busung dan berpantat tonggeng seperti penari jaipong. Ruang istana bermandikan cahaya gemerlap. Raja dengan pakaian bermanik dan berbintang berlapis-lapis pada kiri kanan dada, bahkan sampai ke perut buncitnya.
Raja menanti di tengah ruang yang luas. Begitu megah dan perkasanya raja dilihat oleh si Dali. Lebih mempesona daripada raja ketoprak yang dilihatnya di televisi. Cahaya lampu yang bersinar marak di ruangan itu tidak memberi bayang-bayang pada raja, tapi dinding penuh berjajaran para pejabat kerajaan dengan istri masing-masing. Itulah bayang-bayang raja, pikir si Dali. Tiba-tiba seluruh lampu meredup. Lampu sorot dari dinding kiri menyinar tajam ke arah ratu yang muncul di ujung panggung. Bayang-bayang mengiringi. Raja memperkenalkan si Dali kepada ratu. Si Dali membungkuk ketika bersalaman. Tapi bayang-bayang si Dali seperti memeluk erat bayang-bayang ratu. Keduanya jatuh bergumul di lantai. Si Dali memandang berkeliling. Di sepanjang dinding terlihat seperti bayang-bayang hitam yang seperti menatap ketiga yang berada di ruang itu. Ketika semua lampu menyala kembali, si Dali tidak melihat bayang-bayang. Bayang-bayang ratu pun tidak. Sampai pulang pun bayang-bayangnya tidak mengikutinya. Dan ketika dia menyalakan lampu di ruang tamunya, dia melihat bayang-bayang raja yang bertubuh buntal duduk menggalai di sofa. "Kamu bukan bayang-bayangku," kata si Dali. "Mestinya kamu bersama raja. Mengapa kamu di sini?" Aku kesal, muak, sakit hati. Raja punya banyak bayang-bayang. Semuanya berlidah panjang, sehingga aku yang setia sejak waktu lahirnya tidak dipedulikan lagi, kata bayang-bayang raja itu. Terus, ketika aku lihat bayang-bayang kamu mengikuti bayang-bayang ratu, sehingga kamu kehilangan bayang-bayang kamu sendiri, aku pikir lebih baik aku ikut ke kamu, karena kamu toh perlu bayang-bayang. Aneh bin ajaib kalau seseorang tokoh seperti kamu tidak punya bayang-bayang, kata bayang-bayang itu. Sebagai seorang tokoh besar yang senantiasa punya gagasan di luar jangkauan manusia kebanyakan, kemudian si Dali menawarkan pergantian posisi kepada bayang-bayang raja. Dia jadi bayang-bayang raja dan bayang-bayang raja jadi dia. "Kamu ingin jadi bayang-bayang raja?" tanya bayang-bayang itu. "Oh, tidak. Sampai mati pun aku tidak mau. Aku cuma mau menyamar jadi kamu selama 1 hari saja, oke?" "Oke." Sebagai bayang-bayang, si Dali begitu leluasanya masuk istana yang berlapis-lapis pengawalnya. Leluasa pula memasuki seluruh ruang yang banyak beragam-ragam desain dalam istana itu. Semua megah, bahkan spektakuler. Ada ruang seperti yang ditemui dalam film Star Trek, ada yang seperti taman dalam film The Last Day of Pompeii. Namun, tidaklah begitu menakjubkan di mata si Dali. Ketika si Dali yang lagi menyamar dalam bentuk bayang-bayang raja memasuki ruang sidang kabinet. Kabinet lagi bersidang bawah pimpinan Perdana Menteri. Persis di waktu Perdana Menteri sidang berkata, "Nah, tuan-tuan sudah tahu macam apa tokoh yang bernama si Dali. Dia kerempeng seperti Nasyar, selebor seperti Afandi, matanya melotot seperti apa ya?" Sejenak dia terdiam ketika ingat pada seorang presiden yang dirasanya tidak etis kalau diucapkan. Selanjutnya katanya lagi, "Ya, seperti Pistachio bila mengambil contoh maka pelukis." Dia jadi tokoh karena sangat sering dipublikasikan oleh pers dan televisi. Pidato atau khutbah atau ucapannya seiring dikutip, puisinya dinyanyikan dalam berbagai pertunjukan sastra dan musik. Apa tidak begitu? Dia tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada pers dan televisi. Makanya tidak bisa dibandingkan dengan raja. Raja tetap jadi raja meski tidak ada publikasi, kata seorang menteri. Baiknya, larang saja pers dan televisi mempublikasikannya, usul menteri yang lain. Melarang itu sudah kuno, tidak cocok dengan semangat reformasi, kata Perdana Menteri pula. Kalau begitu, imbangi dengan banyak-banyak mempublikasikan raja, usul yang lain mengusul. Seperti kita semua tahu, raja tidak punya kegiatan apapun yang berharga untuk dipublikasikan. Apa pantas raja sedang makan, sedang tidur dipublikasikan? Sekali lagi saya peringatkan, pakailah bahasa yang baik dan benar ke alamat raja. Raja tidak makan, tapi santap, tidak tidur.
tapi beradu, tidak sakit tapi gering, tidak minum tapi dahar, tidak berbaju tapi ya, kata Perdana Menteri dengan sedikit keras, kalau begitu raja tidak akan pernah mati. Ya, bisik seorang menteri kepada rekannya di sebelah kiri. Memang, tapi wafat, jawab yang ditanya. Untuk hal-hal yang sakral atau dipandang sakral belum menggunakan bahasa kuno, seperti kebiasaan orang Indonesia yang memakai bahasa Sanskerta yang kuno untuk menanamkan bangunan baru yang disakralkan, kata menteri yang duduk di kanan menyela. Jadi masalah Sidali itu apa sih? Tanya menteri yang mengenakan seragam jenderal dengan segala aksesoris tanda jasanya. Raja sendiri berpendapat apa? Tidak ada pendapatnya karena memang raja tidak punya suatu alat untuk berpikir. Nah, kalau raja sendiri tidak peduli, kenapa kita harus ribut? Apa kata dunia internasional apabila raja sudah begitu? Tapi para menteri diam saja. Dunia internasional kan mengatakan kita semua goblok, kata Perdana Menteri dengan nada yang agak tajam. Pada saat semua anggota kabinet saling memandang oleh kebingungan, Sidali melompat ke tengah ruangan. Katanya setengah berteriak, "Kabinet macam apa ini? Bicara tentang kepentingan diri sendiri. Bicarakanlah tentang nasib rakyat yang setiap tahun dilanda banjir atau kehutanan, kebakaran hutan. Setiap waktu kena paras, kena tipu atau rampok atau ditembak oleh oknum-oknum bersenjata. Keadilan di mafia aparat. Sejak polisi sampai jaksa, terus ke hakim, anggota dewan minta disuapi supaya program pemerintah disetujui. Tapi anggota kabinet itu tidak ada yang acuh. Mereka masih terus saja berbicara dengan seksama. Padahal, menurut Sidali, dia telah berbicara setengah berteriak sambil mengedari ruang-ruang di tengah persidangan itu. Tiba-tiba dia sadar pada dirinya yang tengah menjelma jadi bayang-bayang raja. Dengan berlari kencang, dia kembali ke rumahnya untuk membebaskan diri dari bayang-bayang raja, untuk kembali menjelma ke jati dirinya. Selama berlari, Sidali berkata pada dirinya, bayang-bayang tetap bayang-bayang, meski bayang-bayang raja sekalipun. Tidak ada yang hirau, para menteri raja pun tidak hirau. Kalau bayang-bayang raja tidak diacuhkan orang, apa peduliku? Tapi, apa pada bayang-bayang raja ini ada aku? Mengapa mereka tidak peduli? Dalam berlari, Sidali terus berbicara pada dirinya. Kadang-kadang dia bertanya, kadang-kadang mengomel. Ada kalanya juga dia memaki dan berteriak marah. Akhirnya dia marahi dirinya sendiri, yang mau menyamar sebagai bayang-bayang. Meski bayang-bayang raja, tiba-tiba larinya melambat dan terus melambat. Di bawah naungan mohani yang tumbuh berderet di sepanjang jalan, dia mulai termenung. Dan merenungkan kian menjadi jelas baginya bahwa bayang-bayang akan selamanya jadi bayang-bayang. Bayang-bayang raja tetap bayang-bayang raja. Akan selamanya jadi bayang-bayang. Bayang-bayang raja tetap bayang-bayang raja. Kalau raja mati, meski bayang-bayangnya tidak ikut dikubur, dia tidak lagi berfungsi. Yang berfungsi ialah bayang-bayang raja pengganti. Bayang-bayang raja lenyap. Kalau saat ini raja pemilik bayang-bayang ini mati, apa jadinya aku? Sambil berlari kencang sepanjang jalan ke rumahnya, Sidali berteriak keras, "Aku tidak mau lenyap, tidak mau lenyap!" Sampai di rumah ternyata pintu rumah ternganga. Di dalam semuanya hitam. Tidak satu pun lampu yang nyala atau cahaya yang masuk. Tapi dia tahu letak sesuatu benda atau ruang demi ruang. Meski berlari, tidak satu benda pun tersenggol. Meski tersenggol, oleh karena bayang-bayang tidak akan menggeser, apalagi merusak, maka dia langsung menghambur ke kamar tidurnya. Yang ketika pergi dulu sebagai bayang-bayang raja, dirinya lagi menggalai di ranjang. Tetapi Sidali tidak menemui dirinya di sana. Lalu dicarinya dengan perasaan cemas ke seluruh ruang yang gelap itu. Betapa seluruh ruangan itu diarungi, betapa lama waktu dalam menyingi. Dia tidak menemui dirinya.
Simpul hatinya, dirinya yang dipakai bayang-bayang raja pasti sudah keluar rumah, pergi bertualang dalam kehidupan yang sudut pandang, yang kumuh pun dia cari. Tapi kemana dia? Dia telusuri seluruh jalan dan pelosok kota sampai ke sudut-sudut yang kumuh pun dia cari. Dia tidak tahu sudah berapa lama ia berkelana, entah berapa hari, entah berapa malam. Akhirnya, ketika rasa putus asa telah sampai ke ujung hidupnya, dia melihat seorang laki-laki kere. Duduk terkulai di bangku dalam taman luas lapangan Merdeka di pusat kota. Laki-laki itu kurus kerempet, lusuh dan mengenaskan. Laki-laki itu tidak lain dari dirinya yang jelmaan bayang-bayang raja. Sebagian hati kecil si Dali demikian gembira karena telah menemukan kembali jati dirinya. Tapi sebagian lain hatinya gembira risau. Dia melihat dirinya yang dipakai orang lain. Tak ubahnya seperti lusuh baju dipakai oleh bukan pemiliknya sendiri. Sampai dia ragu sejenak. Apa memang itu si Dali yang sosok paling populer di masa itu? Hai Dali, kemana saja kamu? Berhari-hari aku telah mencarimu, kata si Dali pada dirinya yang disandang oleh bayang-bayang raja itu. Aku mencoba menikmati hidup di dunia nyata seperti manusia. Aku kira meski aku palsu akan lebih baik daripada bayang-bayang. Tapi tidak satu pun nikmat yang aku dapat, kata bayang-bayang raja yang memakai tubuh si Dali. Kemudian aku yakin bahwa aku hanya bayang-bayang. Tidak mungkin hidup sebagai manusia yang utuh. Lalu aku mencari kamu untuk bertukar tempat kembali, agar aku bisa hidup menurut kodratku sendiri. Berhari-hari aku mencari kamu. Kemana saja kamu? Aku juga mencari kamu agar aku bisa kembali ke duniaku lagi, kata si Dali. Terlambat sudah. Terlambat? Ya, raja sudah wafat. Dikubur atau di neraka, raja tidak perlu bayang-bayang. Bagaimana aku jadi diriku sendiri? Sebagaimana kamu bisa kembali jadi dirimu, akan jadi apa aku dengan tubuhmu? Tidak akan jadi apa-apa. Tahu, kata bayang-bayang raja yang memakai jasad si Dali. Terasa mengenaskan suaranya. Ayo, kita berganti jadi diri kita sendiri lagi, kata si Dali. Aku mau. Tapi tak mungkin aku kembali jadi bayang-bayang raja karena raja sudah wafat. Artinya, tidak mungkin itu. Sebagai si Dali, kau telah kehilangan bayang-bayangmu sendiri. Bayang-bayangmu takkan kau peroleh lagi karena dia lebih suka hidup di istana. Maksudmu? Ya, setiap bayang-bayang berbakat demikian. Aku tidak perlu bayang-bayang, aku hanya perlu diriku sendiri. Lawan si Dali menggelengkan kepala. Aku tidak berarti apa-apa tanpa bayang. Sekarang aku ini jadi apa? Tanya si Dali yang bayang-bayang. Mendingan dari aku yang jadi manusia palsu, kata bayang-bayang yang jadi si Dali. Si Dali yang perjalanan hidup pernah gemerlapan, begitu terpana dan terus terpana, entah sampai apabila dan hingga kemana. Oke, jadi setelah saya membaca cerpen bayang-bayang karya Nafis tadi, di sini saya akan berkomentar atau berpendapat mengenai unsur intrinsik dari cerpen tadi. Yang pertama itu tema. Nah, di sini menurut saya tema yang diambil dalam cerpen tadi adalah kritik sosial, yang dimana ini ditekankan untuk mengkritik suatu pemerintahan dalam suatu negara begitu, tokoh penokohan. Nah, tokoh penokohan di sini menurut saya si Dali tadi digambarkan sebagai sosok yang mengkritik sosial dan dengan menjadi bayang-bayang gitu, karena keinginannya untuk mengetahui bagaimana raja tadi, maka dia menjadi bayang-bayang raja begitu. Dan seorang si Dali ini adalah sosok tokoh yang berani menurut saya. Dan selanjutnya itu tokoh raja. Di sini rajanya digambarkan sebagai seorang raja yang dalam tanda kutip tidak baik begitu. Dan kelebihan dan kekurangannya, yaitu menurut saya kekurangan tokoh si Dali tadi menurut saya terlalu terombang-ambing begitu, sedangkan kekurangan si raja ya rajanya digambarkan tidak baik, akan tetapi
selanjutnya itu alur, akan tetapi alurnya tetap tersampaikan begitu, karena kritiknya tadi sangat kental dan di sini menggunakan alur mundur begitu, dimana rajanya tadi meninggal ternyata di akhir cerita begitu. Dan untuk latar, di sini latar digunakan, menurut pandangan saya, itu latar yang digunakan adalah menggambarkan suasana pemerintahan yang dimana terdapat pemerintah, suatu sistem pemerintah di dalamnya yang bisa kita sebut istana negara begitu. Dan menurut saya sudut pandang dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga, karena memungkinkan penulis memberikan komentar atau pandangan kritis terhadap situasi dalam cerita begitu. Dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tadi menurut saya gaya bahasa yang memang susah dipahami jika pembacanya hanya sekali membaca begitu, karena bahasanya penuh makna dan terdapat banyak sekali penggunaan perulangan kata dan terdapat banyak sekali penggunaan majas begitu. Majas sindiran, ironisme, sarkasme yang memperkuat pesan moral dan kritik sosial dalam cerpen tadi begitu. Nah, amanat dalam cerpen ini sebenarnya sangat kuat, yaitu untuk kita sebagai seorang rakyat begitu. Banyak sekali amanat yang bisa kita ambil dalam cerpen tadi, dan sebagai seorang pemimpin begitu, jika kita sebagai seorang pemimpin maka amanatnya itu jadilah pemimpin yang baik begitu. Dan untuk unsur ekstrinsiknya, latar belakang pengarang yaitu A.A. Nafis merupakan penulis asal Minangkabau yang dikenal gaya satir dan kritik sosialnya. Nah, dapat kita lihat dari cerpen Bayang-Bayang tadi sudah sangat kuat sekali kritik sosialnya, dan kritik untuk cerpen ini lahir dari pengalaman, menurut saya lahir dari pengalaman pengarang terhadap masyarakat Indonesia begitu, terutama dalam dunia politik dan perubahan sosial di masyarakat Indonesia ini begitu. Dan tentu saja nilai moral terkandung dalam cerpen ini sangat kuat untuk masyarakat pada zaman sekarang. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.